kami sudah menuntut, tetapi karena ini tanah wilayah, tanah adat, banyak masyarakat di luar daerah. Khusus di Sumbar, kearifan lokalnya itu terkait tanah milik adat. Keterlambatan ini di mana, Pak? Yang sudah kita musyawarahkan dengan masyarakat telah sepakat dengan nilai yang tinggi, Pak. Dokumentasinya, dokumen syarat-syarat di masyarakat supaya kita sampaikan ke Elman, itu dokumennya masih terlambat di masyarakat. Jadi kami hari ini juga ada staf kita sedang menjemput dokumen itu, Pak lapangan. Insya Allah nanti sejak Juni baru bisa kita ukur. Juni ke Desember masih selesai, Pak. Tapi waktu itu di ujung sana, Pak, di daerah kayu tanam itu dihambat, sehingga kita minta bantuan dengan pihak penegak hukum kepada polisi, bisalah kita ukur, Pak. Kita sepakatlah setelah tahun baru kita mulai. Awalnya dari perencanaan, Pak. Kita mulai dari perencanaan. Perencanaan itu dilakukan oleh Utama Karya. Setelah perencanaan dilakukan oleh Utama Karya, kita sinkronisasi dan baru kita menetapkan trase bersama-sama dengan pemerintah daerah. Mungkin seperti itu. Trase kita jalan ke proses selanjutnya, Pak. Perjanjian pembangunan jalan tol kita dengan PUPR itu rencananya di akhir Desember 2019 dengan ininya kemarin itu bebas di akhir Desember 2018. Pak, untuk anggarannya Pak, apakah anggaran awal yang diperkirakan itu masih tetap itu atau ada penambahan anggaran itu Pak? Kita tetap masih mengacu itu, makanya kita akan tetap melakukan efisiensi sehingga nantinya biayanya itu tercover sesuai rencana awal.
semuanya tipikalnya beda-beda ya Pak ya. Ya contohnya di Medan sendiri ada juga dari tahun 2016 itu seksi 1 ya Tanjung Mulia baru bisa bebas atau dikerjakan selesai itu 2020 kemarin. Ya bahkan 2016. ya dari 2016 karena ya kepemilikannya itu kan dia ini pengusaha di Jakarta, cuman karena lahannya itu awalnya lahan kosong sudah ditempatin atau dikelola oleh masyarakat setempat. Tentu di sini yang tarik menariknya. Jadi memang beda-beda ininya, makanya khusus di Sumbar kearifan lokalnya itu terkait tanah milik adat. Di wilayah lain ya ininya kondisinya ada kepemilikan ganda. Di ini di arah ke mana ya? Ya lahan milik hutan produksi. Tapi di dalamnya mungkin ada masyarakat juga. Jadi beda-beda ininya kesulitannya gitu. Ya jadi memang makanya lahan kita lahan ini merupakan nadi ataupun utama ya untuk pekerjaan jalan atau infrastruktur, sehingga makanya sejak ini sudah ada kan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yaitu adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jadi memang dari tahun 2012 itu sudah ada undang-undang yang mengatur, atau karena memang pengadaan tanah ini memang nadi dari suatu proyek infrastruktur untuk kepentingan umum, makanya muncullah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Di situ yang saya sampaikan. Jadi trase atau perencanaan itu contohnya kita dengan data satelit ataupun pengukuran di lapangan itu kita rencanakan trasenya. Nah, setelah itu kan dihitung sesuai kriteria desain untuk jalan tol atau jalan bebas hambatan. Nah, misalnya tikungan seperti yang saya sampaikan tadi ya, atau misalnya contohnya ini menembus gunungnya ternyata diuji berbatu, tentu kan tidak mungkin dialihkan lagi gitu. Jadi prosesnya seperti itu perencanaan maksudnya. Ini yang sesuai Undang-Undang Nomor 2. Setelah dokumennya itu yang perencanaan tadi selesai, kita serahkan ke PUPR, nanti PUPR menyerahkan ke gubernur, nanti Pak Gubernur nanti akan membentuk tim, namanya tim persiapan. Nah, dari tim persiapan itu dilakukanlah nanti sosialisasi, konsultasi publik, masyarakat disampaikan bahwa trase tol itu ini mungkin tanah Bapak Ibu akan terkena. Nah, yaitu kalau ya kita perkirakan ya tahun depan mungkin sudah selesai perencanaannya. Tapi semuanya kan tentu melihat tahap 1 ini dulu. Mudah-mudahan dari yang tadi 4 nagari atau bahkan sudah ada 6 nagari yang dimusyawarahkan, rata-rata masyarakatnya sebenarnya sudah setuju dengan penilaian harga wajar yang dihitung oleh appraisal sekarang ini. Jadi masyarakat sangat-sangat setuju dan sangat mendukung. Cuman memang kendalanya karena dari misalnya 36 kilo kita ini hampir 80% itu tanah milik adat yang semuanya kita tahu. Provinsi Sumbar, kearifan lokalnya tanah milik adat ini ya banyak anggota kaumnya yang juga berada di luar kota bahkan luar provinsi, sehingga kan harus ada persetujuan semua kaum. Kendalanya kita di administrasinya seperti itu. Kalau
disengketakan mafianya kita kurang tahu, cuman kita ada tahu kemarin lokasinya di Nagari Buayan, itu yang ada sempat demo-demo ya. Nah, ya kita tahu itu ternyata kalau menurut pandangan kita ada kuari tambang sirtu kan gitu ya di dalam itu gitu, sehingga ya karena adanya jalan tol ini tentu kan memang membutuhkan sirtu ya, material sirtu yang banyak. Jadi itu mungkin ada sehingga muncul niat-niat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ataupun mau memperoleh keuntungan secara pribadi, melakukan proses-proses ataupun melakukan gugatan-gugatan yang itu tadi gitu. Karena ya artinya ini hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok saja. Keamanan selama ini Sejauh ini kita masih tetap kondusif dan sebagai ininya juga kita juga sudah MOU dengan Polda untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Hambatan selama ini sesuai yang teman-teman telah ikuti tadi, bahwa dalam rangka penyiapan dokumen, walaupun kami sudah menuntun, tetapi karena ini tanah wilayah, tanah adat, banyak masyarakat di luar daerah, tentu dia mengumpulkan tanda tangan, kemudian menyiapkan kuasa notariat. Kalau dia hadir ke lokasi, dia harus menyiapkan kuasa. Ini yang menjadi selama ini terhambat. Tapi setelah kami konsultasi, kami sampaikan kepada masyarakat, mereka sudah siap dan mereka semuanya tidak ada yang menolak, tidak ada yang keberatan apa yang kami sampaikan. Nah, semuanya pada mendukung. Dan insya Allah mudah-mudahan ini Pak Gubernur yang ke depan ini tidak ada hambatan sama sekali. Dan kami berjanji memang sebelum hari raya ini bisa kita tuntaskan sehingga masyarakat bisa memanfaatkan anggaran uang agar tinggi ini untuk kepentingan pelaksanaan lebaran barangkali itu. Nilai rencana ganti rugi Pak, ini rupiahnya